Kita tuh masih pengen banyak laporan gitu Bapak selain kita terkait kasus PDSS yang kemarin, yang ternyata emang dari pihak BK itu kan kelupaan ya. Jadi habis itu setelah itu kedua PIP kita yang diambil. PIP itu apa? PIP itu sumbangan dari partai buat siswa. Iya. Dari partai? Iya. Bukan sumbangan dari partai, sumbangan dari pemerintah. Itu maksudnya. Ya kan? Iya. Yang biasanya diurus oleh para anggota DPR RI. Iya, betul. Yang punya dapil, mereka biasanya punya jatah untuk melalui program PIP. Iya. Masalahnya apa program PIP-nya? Masalahnya kan kita kan seharusnya setiap siswa itu dapat 1.800.000. Oke, Tapi terus? ternyata kita itu diambil 250 bilangnya untuk partai lagi. Belum lama ini, viral video pengaduan siswi SMAN 7 Cirebon soal pungli di sekolahnya ke Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Sebenarnya, biaya di sekolah negeri itu sudah ditanggung semuanya oleh pemerintah. Tetapi kemudian muncul pungutan liar atas nama pembelian seragam, LKS, studi tour, renang, atau sumbangan pembangunan rumah ibadah. Akibatnya, muncul pungli yang jumlahnya bervariasi, mulai puluhan ribu sampai jutaan rupiah. Bahkan, seiring dengan adanya bantuan berupa program Indonesia Pintar atau PIP, bantuan itu juga kerap kali disunat oleh pihak sekolah. Seperti yang dilaporkan oleh siswi SMAN 7 Cirebon bernama Hanifah. Dana PIP sejumlah 1,8 juta dipotong sebesar 250.000 oleh pihak sekolah. Selain itu, siswa juga dimintai uang gedung sebesar 6,4 juta rupiah. Itu pun hasil nego orang tua siswa dalam rapat dari nilai awal yang diminta 8,4 juta rupiah. Selanjutnya, para siswa masih harus bayar SPP sebesar Rp200.000, padahal seharusnya itu semuanya gratis. Ditambah uang LKS sebesar Rp300.000 dan ada sumbangan masjid yang besarannya juga dipatok oleh sekolah. Harusnya, sumbangan itu seikhlasnya, tapi mereka dipatok sebesar Rp150.000. Dalam investigasi yang dilakukan oleh Deddy, pihak sekolah akhirnya mengakui adanya pemotongan dana PIP dan juga adanya sumbangan untuk pembangunan masjid. Alasannya, dana tersebut digunakan untuk membantu pihak sekolah dan partai politik. Pihak sekolah menjelaskan bahwa pemotongan dana tersebut merupakan kesepakatan antara pihak sekolah dan partai. Menurut pihak sekolah, ada oknum partai yang menjadi makelar dari dana PIP tersebut. Jika orang tua siswa berkenan dana PIP-nya dipotong, oknum tersebut akan mengurus agar dana PIP turun. Sayangnya tidak dijelaskan partai apa yang menjadi makelar dana PIP itu. Tapi dari pernyataan ini saja sebenarnya pihak aparat bisa menelusuri lebih lanjut bahwa ada jaringan pungli yang sistematis yang melibatkan partai politik, pihak sekolah, dan orang tua siswa selaku korban. Makelar dari partai itu menggambarkan seolah-olah dana PIP itu berasal dari partai tersebut. Padahal itu semua dari pemerintah yang melibatkan partai politik dalam penyalurannya. Pihak sekolah mengatakan bahwa mereka terpaksa memungut sumbangan karena memiliki banyak hutang. Hal itu juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah sangat tidak transparan. Sekolah seharusnya mendapatkan anggaran yang cukup dari pemerintah sehingga tidak perlu lagi membebani siswanya. Selain itu, masalah pungutan liar ini juga menunjukkan betapa lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pendidikan di sekolah. Meskipun ada kebijakan yang melarang pungutan biaya sekolah di tingkat SMA, kenyataannya masih banyak sekolah yang memberlakukan pungutan tersebut. Karena lemahnya sistem pengawasan, pihak sekolah melakukan tindakan semena-mena terhadap siswa dan orang tua. Akhirnya, Deddy Mulyadi dengan tegas mengatakan ke pihak sekolah mengenai larangan pungutan dalam bentuk apapun, baik itu seragam sekolah, LKS, studi tour, atau bahkan juga sumbangan lainnya.
Tidak ada alasan apapun yang bisa dibenarkan untuk meminta pungutan atau sumbangan yang membebani orang tua dan siswa. Deddy Mulyadi berkomitmen untuk menghapus praktek-praktek pungli yang sudah menjadi budaya di banyak sekolah. Pungutan-pungutan semacam ini seringkali tidak transparan dan membebani keluarga yang sudah kesulitan secara finansial. Deddy menganggap bahwa setiap bentuk pungutan yang dikenakan pada siswa haruslah jelas alokasinya dan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini juga menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pungutan-pungutan tersebut yang seringkali tidak memiliki dasar hukum yang jelas semakin memberatkan orang tua siswa dan semakin memperlebar kesenjangan pendidikan. Deddy Mulyadi memang dikenal dengan sikapnya yang tegas dan berani. Belum lama ini dia juga menyoroti besarnya utang pemerintah Jabar yang mencapai 3,4 triliun rupiah ke pemerintah pusat. Dana itu salah satunya digunakan untuk membangun Masjid Al-Jabar. Terkait pungli di sekolah itu, Deddy juga terjun langsung dan menindak oknum pelakunya. Misalnya soal dana PIP yang dipotong oleh pihak sekolah. Padahal dana PIP seharusnya diberikan secara utuh kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin tanpa adanya potongan. Namun dalam prakteknya, dana PIP seringkali dipotong oleh pihak sekolah dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan dalam kasus ini, dana tersebut diduga dialihkan untuk kepentingan partai politik. Deddy menyatakan bahwa hal semacam ini tidak bisa dibenarkan dan siapapun yang terlibat dalam praktek pungli ini harus diberikan sanksi yang tegas. Keberanian Deddy Mulyadi untuk menanggapi masalah ini secara langsung menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang benar-benar peduli dengan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan. Tindakannya yang cepat dan tegas memberikan pesan kuat bahwa tidak ada toleransi terhadap pungutan liar. Ini adalah bukti nyata dari komitmennya untuk memastikan pendidikan di Jawa Barat dapat diterima oleh semua kalangan tanpa adanya tekanan biaya yang tidak semestinya. Tindakan Deddy ini juga mengingatkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan harus dilindungi dari praktek-praktek yang merugikan. Harus lebih banyak orang yang berani untuk speak up seperti Hanifah. Dan harus ada banyak pejabat daerah yang tegas seperti Deddy Mulyadi. Tindakan Deddy menggambarkan pentingnya peran pemimpin yang tidak hanya hadir dalam janji-janji kampanye, tetapi juga dalam menjalankan kebijakan dengan transparan dan tanpa kepentingan pribadi. Dengan konsistensinya dalam menanggapi masalah pungli, Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa pemerintahan yang bersih dan bebas pungli adalah hal yang sangat mungkin dicapai asalkan ada ketegasan dan komitmen dari pihak berwenang. Deddy Mulyadi telah membuktikan bahwa pemimpin yang berani dan tegas adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di tingkat daerah. Semoga saja keberanian Deddy itu diikuti oleh kepala daerah lain untuk menggebrak pungli di masing-masing daerahnya. Aparat penegak hukum juga harus merespon aduan dan laporan dari korban pungli agar ada efek jera. Jika korupsi sudah dijalankan sejak masa sekolah, maka jangan berharap bangsa ini akan bersih dari korupsi.